Pokoknya tidak ada benarnya KPU itu di mata yang kalah. Dan orang yang takut kalah itu selalu menyerang, bukan malah memberi masukan yang bagus. Nanti yang akan Anda hadapi sesudah pemilih, sesudah pemungutan suara itu, tidak akan sampai 2 hari, besoknya sudah akan muncul isu curang. Semua pemilu itu dituduh curang oleh yang kalah. Saya menjadi hakim ketika menghadapi kasus-kasus seperti itu. Pokoknya yang kalah langsung bilang curang, kita ke pengadilan. Sesudah diperiksa oleh pengadilan, kontestannya itu tidak curang. Yang curang itu di bawah. Dan curang di bawah itu adalah silang, sama-sama curang. Yang satu curang di Kudus, yang satu curang di Papua. Sama aja, yang satu sudah dihukum, yang satu masih diproses polisi. Semuanya curang. Apakah kalau ada yang curang begitu pemilu batal? Tidak. Pemilu atau hasilnya bisa dinyatakan batal manakala kecurangan itu signifikan. Kalau Anda kalah 5 juta suara tetapi bisa membuktikan hanya 1.500 suara, maka ya Anda tetap kalah. Itu pedomannya. Karena kalau berpikir, wah ini hak konstitusional, satu pun suara curang harus dibatalkan, tidak akan pernah ada pemilu selesai. Oleh sebab itu hukum lalu mengatur, curang itu pasti ada, tetapi harus signifikan. Nah itulah yang akan dihadapi oleh KPU. Hadapi aja ini, pasti Anda besok akan dituduh curang. Pemilu curang, iya. Sekarang, selama era reformasi, pemilu masih curang. Cuma beda. Meskipun tadi dunia internasional menganggap demokrasi bagus dibandingkan negara lain, tapi apakah pemilu tidak curang? Curang. Cuma kalau zaman Orde Baru itu curangnya vertikal. Yang curang itu pemerintah terhadap kontestan pemilu. Kalau sekarang yang curang itu antar pemain. Partai politik ngelawan partai politik, anggota parpol menggugat anggota parpol lainnya meskipun sama-sama satu partai karena dicurangi. Pilpres, apakah curang? Pilpres juga ada curang, tapi itu di bawah, bukan kontestan, bukan pemerintah. Di bawah, dan sama-sama curang. Oleh sebab itu di Pilpres itu, kalau kecurangannya tidak signifikan, curang 10.000 suara. Terbukti. Nah, yang satunya curang juga 5.000 suara. Apakah pemilu batal? Nah bisa, kalau nunggu pemilu bersih, pemilu tidak akan selesai. Oleh sebab itu, yang curang-curang begitu diselesaikan melalui hukum pidana. Sudah ada hukum pidana. Hukum tata negaranya jalan. Sejauh kemenangan dan kekalahan itu tidak signifikan. Kalau saya bersaing, saya jadi capres, Pak Didik jadi capres, Pak Didik menang dengan 5 juta. Lalu saya bilang Pak Didik curang, bawa ke pengadilan, terbukti 500.000 dia curang. Tetap menang dia. Karena 500.000 ini kalau diberikan ke saya, tetap kalah 4 juta saya. Tapi apakah yang curang 500.000 itu dibiarkan? Tidak. Itu ke pengadilan pidana. Nah, saudara sekalian, oleh sebab itu kalau bicara pemilu curang ya tetap aja kecurangan, tapi sekarang horizontal, tidak vertikal. Coba ini saya berbicara tanggal 10 bulan Januari tahun 2023 di Universitas Paramadina. Catat ya, tahun 2024 pasti ada yang menuding KPU itu curang. Ini sudah berapa kali pemilu, kasusnya ratusan. Padahal curangnya itu di bawah. Dan waktu saya jadi ketua MK dulu, 72 anggota DPR terpilih dari pusat sampai ke daerah-daerah dalam pemilu tahun 99 saya batalkan karena memang curang. Tapi ingat, curangnya itu antar kontestan ya, horizontal. Beli ke lurah itu kan bukan anggota KPU kan. Nanti di kecamatan suaranya berubah, entah siapa lagi yang main. Di kabupaten-kabupaten tertentu ternyata bupatinya powerful, ditakuti oleh KPU. Dia juga yang menentukan suara. Nah, kita ada tuh catatannya di dalam perjalanan kita. Tetapi itu semua tidak signifikan terhadap keseluruhan. Lalu pada tingkat provinsi, kabupaten, kota, itu nanti yang akan rawan
situasi keamanan adalah pada saat kampanye dan perhitungan suara. Itu rame biasanya saat di tempat ini musim kampanye blub, nanti di TPS perhitungan suara itu ada yang protes, ada yang ribut, ada yang bikin kekerasan dan sebagainya. Kemudian di tingkat desa nanti biasanya rawan itu ketika pengiriman dari TPS masuk ke kecamatan, kabupaten, dan biasanya berdasar pengalaman saya sebagai hakim MK, memang kadangkala terjadi tukar menukar dan jual beli suara di dalam proses ini. Ya kita sih kalau di pusat enggak, ini sudah jujur semua, kita sudah atur semua, tapi di bawah itu selalu ada. Oleh sebab itu perkara selalu masuk ke Mahkamah Konstitusi setiap pemilu. Sehingga saya katakan begini Pak, pemilu di era sekarang ini, saudara, sama dengan era Orde Baru, sama-sama diwarnai kecurangan. Ya terbuka aja kita. Cuma bedanya apa? Di zaman Orde Baru itu kecurangan bersifat vertikal. Nih yang melakukan pemerintah. Lembaga pemilihan umum itu adalah Mendagri. ABC dulu namanya. Yang menentukan pemenang pemilu, pejabat provinsi, kabupaten, wali kota apa itu kan ABC dulu, ABG. ABRI, birokrasi, Golkar. Dulu kecurangannya diatur dari situ. Tapi sesudah reformasi kita udahlah, nggak usah curang, buat lembaga pemilu sendiri di Bulala, namanya KPU, yang menurut konstitusi itu bukan bagian dari pemerintah. Sekarang ini kalau KPU buat apa-apa yang dituding pemerintah. Pemerintah tidak adil. KPU itu DPR yang milih dan partai politik. Karena dulu belajar di Orde Baru tuh Mendagri selalu, pengawasnya selalu Jaksa Agung. Sekarang enggak, KPU-nya sendiri, badan pengawasnya sendiri, yang mengawasi pengawas ini juga sendiri. Itu di dalam tata hukum kita sekarang. Nah sekarang ini kalau begitu kok masih ada curang? Iya ada curang. Yakin? Yakin. Karena saya hakim MK, ngadili pemilu ini, tahu kecurangan di mana-mana. Gitu. Tetapi beda Pak. Sekarang kecurangan itu bersifat horizontal. Kalau dulu vertikal dari atas, sekarang horizontal. Partai ini mencurangi partai ini yang digugat KPU. Partai ini membeli suaranya partai ini. Orang dirugikan menggugat KPU. Itu banyak. Cuma supaya diingat, ya, kecurangan yang seperti ini meskipun terbukti tidak selalu membatalkan hasil pemilu. Ini satu, harus ingat. Karena kadang-kala orang berteriak itu curang, pemilunya batal. Enggak. Kalau saya calon, Pak Listio Sigit calon, Pak Listio Sigit menang, dapat 5 juta suara. Saya dapat 4 juta, saya kalah 1 juta. Lalu saya menggugat ke MK, membuktikan Pak Listio Sigit curang. Saya buktikan ke MK, terbukti betul curang, tapi curangnya hanya 200. Nah dalam keadaan begini, meskipun benar terjadi kecurangan, Pak Listio Sigit tetap menang karena 200 ini kalau ditambahkan ke saya juga tidak mengungguli angkanya Pak Listio. Oleh sebab itu jangan dibilang, "Duh hakimnya disuap, sudah tahu curang masih dimenangkan." Nah, dalam pengalaman saya, gubernur misalnya, ada 2 gubernur yang masuk penjara. Terbukti dia menggunakan dana pemerintah untuk menyuap pemilih dan menang. Kita tetap nyatakan menang. Kenapa? Satu, tidak signifikan perbedaan angkanya. Yang kedua, tidak ada yang bisa membuktikan bahwa yang dibayar itu betul-betul milik dia. Oleh sebab itu tetap menang jadi gubernur. Tapi saya kirim ke KPK, ini ada penggunaan dana ditemukan di sidang MK, ya masuk penjara.